Alhamdulillah, alhamdulillah wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali bisa kita saling bermuajahah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Sebuah nikmat yang mesti senantiasa kita syukuri dengan cara diri ayah. Mari ayahnya dengan taat. Karena kata Imam Ahmad, imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah berkurang, bertambahnya dengan taat, berkurangnya dengan maksiat. Dan memang urusan taat itu seringkali kadang-kadang tidak sesuai dengan selera hawa nafsu kita. Maka dari itulah kenapa setiap Jum'ah senantiasa diwasiatkan tentang takwa. Bahkan wasiat takwa itu menjadi bagian dari rukun khutbah. Maka itulah kenapa kemudian salah satu di antara wirid yang ma'thur biasa dikerjakan Nabi, yang dibaca saat pagi dan petang, ba'da subuh sebelum asar, ba'da subuh sebelum maghrib, itu adalah doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi ya wa rasulah. Karena memang yang namanya taat, yang namanya amaliyah takwa itu sering tidak sesuai sama selera nafsu kita, maka terasa berat. Padahal dalam pandangan Allah, manusia yang paling mulia itu dilihat dari urusan takwanya. Sampai Allah menyebutkan takwa itu adalah bekal terbaik, khairu zadit taqwa ya. Nah, maka dari itulah, itu barangkali salah satu hikmahnya kenapa kita mesti irit tadi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu sesungguhnya doa. Semoga Allah melimpahkan kepada kita itu sifat ridho, karena hanya yang ridho yang bisa menikmati ibadah, hanya yang ridho saja yang bisa menikmati iman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi radhiyallahu an, beliau bersabda seperti ini, dzaqa ta'mal iman marradiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Dzaqa ta'mal iman, yang merasakan lezatnya iman adalah yang radiya billah, yang ridho Allah sebagai Rabbnya, wa bil islami dina, dan Islam sebagai dinnya, wa bi Muhammadin rasulah, dan Muhammad sebagai rasulnya ya. Jadi Nabi menggunakan istilah dzaqa. Dzaqa itu merasakan. Dan dalam bahasa Arab merasakan itu banyak kalimat yang bisa dipakai. Dzaqa, kemudian usy'ur atau syu'ur, ta'ama itu juga merasa. Kalau dzaqa itu yang merasakan fisiknya sekaligus hatinya atau ruhnya. Jadi semua merasakan. Salah satunya apa? Ya, nikmat ataupun azab akhirat itu dirasakan fisik, juga dirasakan oleh hati atau ruh. Maka ulama itu mujma', yang namanya di neraka, yang disiksa itu ya fisiknya, ya perasaannya. Kalau siksa kubur, ulama itu beda pendapat. Ada yang mengatakan cuma perasaannya saja, siksa fisiknya belum. Ada yang mengatakan sudah sekalian sama fisiknya. Ulama beda pendapat.
Tapi kalau akhirat, sepakat ulama, yang disiksa itu ya fisiknya, ya perasaannya. Jadi siksa neraka itu real, dirasakan oleh badan. Buktinya apa? Di sebuah ayat Allah, ini terkait dengan sindiran Allah kepada Abu Jahal. Allah mengatakan, "Zuq innaka antal azizul hakim." Rasakan. Dan yang dimaksud subjek atau objek daripada ayat ini mah khususnya Abu Jahal. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau itu maha sesungguhnya engkau itu perkasa lagi bijaksana. Kenapa begitu? Karena Abu Jahal itu orang penting, orang kuat, termasuk aparat hukum, termasuk pemimpin, pokoknya dirangkap semua. Maka dia gelarnya itu Abul Hakam. Abul Hakam itu biangnya kekuasaan. Abul Hakam yang menguasai hukum, menguasai undang-undang, kira-kira begitu. Tapi kekuasaan yang dia miliki tidak dia gunakan untuk mengikuti, apalagi memperkuat Islam, malah dia gunakan untuk menghalang-halangi Islam. Maka Allah menyiksa dia di akhirat karena tidak mau beriman. Allah katakan, "Zuq," rasakan, kamu itu perkasa lagi terpuji, gunakan kekuasaanmu untuk menanggulangi siksa neraka, kira-kira begitu. Dan ini sesungguhnya peringatan untuk manusia setelah Abu Jahal, karena model-model Abu Jahal modern itu banyak. Maka dipersilahkan saja mereka-mereka yang merasa hari ini aziz, perkasa, karena menguasai, punya banyak tentara, bisa berubah aturan seenaknya, atau hakim karena dia menguasai hukum, sehingga yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, silahkan. Ketika itu dilakukan dalam rangka untuk menghalang-halangi agama Allah, ya ditunggu saja nanti balasannya di yaumil akhir. Dan itu bukan cuma perasaan, fisiknya juga merasa. Allah mengatakan, menggunakan istilah dzaqo, seperti hadis ini, dzaqo, rasakan, jadi merasakan. Ta'ma itu maknanya juga merasakan, lebih sering digunakan untuk kalimat mencicipi, menikmati. Maka ta'ma ini diartikan dengan nikmat atau lezat. Maka dari kata ta'ma muncul kalimat ta'am. Ta'am itu maknanya makan. Dan yang dimakan kan yang enak-enak. Nggih Pak nggih. Nek ndak enak ya ndak nikmat dimakan. Maka hadis ini seolah mengatakan akan merasakan fisik maupun rohaninya kenikmatan iman. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang radhiya billahi rabbah, yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Kalimat yang digunakan adalah Rabb, bukan ilah. Inti bahwa makna Rabb itu cukup banyak dalam Quran. Jadi seolah-olah Allah itu tidak mengatakan, Rabb itu kan maknanya yang memelihara. Dan dalam rangka memelihara maka dia mengatur. Nah, dalam rangka mengatur maka kemudian dibuatlah ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang harus dikerjakan, sehingga orang itu kemudian ada dalam keadaan yang baik. Maka seolah-olah hadis ini mengatakan orang yang bisa merasakan nikmatnya iman adalah yang ridho bahwa Allah itu sebagai Rabbnya, ridho dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan, bahwa ketika dia ada kebutuhan mintanya kepada Allah, keyakinannya adalah segala hal asalnya dari Allah. Nah, sebelum saya lanjutkan, kalimat yang digunakan Nabi itu ridho, dan ridho itu di atas sabar. Kalau sabar itu sudah hebat. Sabar itu kemampuan untuk menahan segala hal yang tidak disukai. Itu sabar. Tidak mengeluh itu sabar. Tapi kalau ridho di atasnya, ridho itu maknanya merasa cukup. Karena sudah merasa cukup maka dia puas. Karena puas maka dia tidak mau mencari yang lain, tidak menginginkan yang lain. Itu makna ridho. Artinya orang-orang yang ridho, merasa cukup
hanya dengan Allah, merasa puas hanya dengan Allah, tidak menginginkan selain Allah, maka dia yang bisa merasakan nikmatnya iman. Nah, kalau saya mengibaratkan Bapak Ibu sekalian, mungkin ini pengibaratannya tepat betul ya tidak, tapi sudah menggambarkan kira-kira. Jenengan dengan anak-anaknya jenengan pun ridho tuh kali anaknya jenengan. Cara dijol itu oleh nama mboten. Anak itu dijolke, kira-kira kurang ganteng, kurang pinter, itu dijolke. Ini kira-kira boleh enggak? Kan enggak boleh. Karena kita sudah ridho dengan anak kita, sudah puas dengan anak kita, apapun kekurangannya. Nah, tentu dalam konteks ridho kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasulullah, tentu tidak ada kurangnya. Wong yang ada kurangnya saja kita bisa puas, apalagi yang tidak ada kurangnya, sempurna. Harusnya bisa menerima dengan puas, tidak menginginkan yang lain. Nah, ketika kita sudah ridho dengan anak kita, maka ketika anak kita membutuhkan sesuatu, kita akan berusaha mencukupi kebutuhannya. Lagi sekolah, kuliah, sekolah biasanya rapatnya abot sih, kuliah seringkali berat. Waktu bayar SPP, KKN atau skripsi, ngerti Pak G? Kan biasanya banyak yang mesti dibayar. Kebetulan lagi tidak ada uang, atau kalaupun ada kurang, maka sebagai orang tua kita akan ya susah payah, mati-matian untuk mencukupi kebutuhannya. Jam kerja diperpanjang, kalau perlu malam hari ngelembur supaya dapat uang tambahan sehingga apa yang dibutuhkan anak kita bisa dicukupi. Pertanyaannya, capek nopo mboten? Pasti capek. Tapi adakah perasaan berat? Tidak ada. Itulah ridho. Maka orang yang ibadah, sholat malam, kalau para salafus soleh dulu tidak cuma separuh malam, mungkin 3/4 malam berdiri untuk sholat. Kalau jenengan tanya capek, ya capek, mau ngadeg kok, begitu panjang, capek pasti. Tapi nuansa capeknya itu beda, karena ada ridho di sana. Sama seperti kita kerja, mencarikan uang untuk anak kita, karena memang dia butuh, karena kita ridho maka mencarinya itu ya, lelahnya itu bisa dinikmati, nuansa capeknya itu berbeda dibandingkan ketika kita tidak ridho. Contoh lagi, mantok ke anak, biasanya mantu anak wedok, biasanya calonnya cocok, kita agamanya kita cocok karena baik, bedeke oleh gitu. Laki berarti ganteng kan, begitu, mapan pekerjaannya, pokoknya sesuai kriteria kita sebagai orang tua. Cara mantok ente oke ngaten, nggih tetep ente oke nggih kathah Pak, tapi apakah ada berat di sana? Tidak ada. Ikhlas saja kita keluarkan, berapapun supaya dia senang dan kita pun ikut senang. Tapi kalau qadarullah calon iki rapatek meyakinkan, agama rapatek jelas, bedege rapatek meyakinkan, nyambut gawe ora genah, tapi piye meneh kudu karo kuwi, nek ora karo kuwi ora gelem, kan tetep jenengan mantokne Pak nggih. Kira-kira oleh mantu niku ikhlas napa mboten kira-kira? Ya kira-kira seperti itulah. Itu ridho. Ketika kita tidak ridho, berat, zahirnya sama, lelahnya sama, pengorbanannya sama, tapi yang dirasakan oleh fisik kita berbeda. Maka ketika seorang sudah ridho, dia merasa cukup puas dan tidak cari yang lain, maka insya Allah yang dia kerjakan pasti ikhlas. Ketika mengerjakan pasti dia jiddiyah, sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Itulah kenapa kalau kita melihat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadkhiyahnya para sahabat itu tidak masuk akal kita hari ini, karena ridhonya sudah sedemikian rupa.
Kalau untuk anak kan ibarat semua bisa kita berikan. Nah kalau para sahabat itu ridhonya kepada Allah melampaui ridhonya kepada keluarganya, maka seperti Abu Bakar sebagai contoh, ketika Nabi hendak berangkat perang Tabuk butuh banyak biaya, maka beliau sampaikan kepada para sahabat siapa yang mau infak. Umar datang, niatnya memang kompetisi, fastabiqul khairat, beliau berlomba-lomba dalam kebaikan, pengen ngalahkan Abu Bakar. Ditanya, wahai Umar, berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Separuh ya Rasulullah. Maka kemudian datanglah Abu Bakar menyerahkan hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka dijawab oleh Abu Bakar, cukup Allah dan Rasulnya. Artinya semua diberikan. Rasa-rasanya tidak masuk akal untuk nalar kita hari ini, tapi kalau kita kembalikan lagi, kalau kita mengibaratkan ridho kita kepada anak, ibarat kata kita tidak makan, sepanjang anak kita makan, puas rasanya. Maka itu kan sempat viral dulu, ada bapak-bapak diajak makan sama teman satu angkatan, kayaknya makannya di KFC kayaknya, ini dulu videonya itu. Dia ambil ayamnya sepotong, dibungkus, nasinya itu dikasih nopo saus, dia cuma makan nasi pakai saus. Ini ditakoi tetap gak enak wong nasi sama saus, tapi dia puas karena dia membayangkan nanti ketika pulang ke rumah anaknya bisa menikmati makan ayam goreng yang barangkali belum tentu setahun sekali anaknya makan. Puas dia berikan kepada anaknya, bahkan ketika dia tidak makan secuil pun dia sudah merasa lega. Itulah ridho. Nah ketika perasaan seperti itu bisa dihadirkan, maka insya Allah ibadah itu menjadi sesuatu yang betul-betul indah dikerjakan. Lelahnya pasti, beratnya iya. Kalaupun kemudian para sahabat berangkat berperang, luka-lukanya nggih loro kabeh. Kok jangankan luka Pak, digebuki kan nggih kemeng sedaya, nggih tetep kemeng, tidak akan hilang kemengnya itu, tapi ada kenikmatan tersendiri. Dan semua itu hadir karena anugerah dari Allah, maka dimohonkan kepada Allah. Maka ada sebuah ayat yang indah Bapak Ibu di surat Al-Hujurat ayat ke-7. Ayat ini memang menceritakan tentang sifatnya sahabat, tapi tentu kita pun juga akan punya sifat ini, tentu ketika syarat ketentuannya dipenuhi. Jadi Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Pendek ayatnya. Walakinnallah, akan tetapi Allah itu habbaba ilaikumul iman, menjadikan kalian semua itu cinta kepada iman. Jadi bukan karena kita mencintai keimanan, tidak mungkin Pak kita itu suka dengan iman kalau tidak karena anugerah dari Allah. Kemudian Allah lanjutkan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu terlihat indah seperti perhiasan. Nah kalau umumnya manusia enggak, bukan itu yang terlihat indah. Di ayat yang lainnya dikatakan oleh Allah, Zuyina linnas, dijadikan indah seperti perhiasan dalam pandangan manusia. Hubbus syahawat, kecintaan kepada syahwat, minan nisa wal banin dan seterusnya. Jadi yang indah dalam pandangan umumnya manusia itu adalah perempuan atau laki-laki, anak, harta yang banyak. Itu yang indah. Dan karena mereka ridho dengan itu, semua dia lakukan. Capeknya ya sama Pak, tapi tetap dikerjakan, nuansanya berbeda. Tapi sebaliknya, orang-orang yang oleh Allah memang dianugerahkan ridho kepada dinnya, kepada Allah, maka dibuatlah orang itu cinta kepada keimanan, dan dijadikan amal-amal solih itu terlihat indah di dalam pandangan matanya. Dan Allah menjadikan seleranya itu selera kebaikan. Dan Allah melanjutkan, wa karroha ilaikum, dan Allah menjadikan kalian itu benci kepada apa?
al-kufron, kekufuran, wal fusuq, perbuatan fasik, perbuatan yang keji, yang jahat, wal isyan, perbuatan yang dosa, perbuatan maksiat. Jadi ketika Allah sudah tanamkan itu ke dalam hati, yang ada, yang indah dalam pandangan mata itu adalah amal soleh. Sementara yang kufur, yang fasik, yang maksiat itu tidak selera gitu, tidak suka, tidak minat begitu. Itu Allah yang menjadikan. Lah maka orang yang seperti itu kata Allah, ulaika humur rasyidun. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mengikuti jalan yang lurus. Maka Bapak Ibu, itulah rahasianya barangkali Nabi menganjurkan kita untuk membaca doa tadi yang insya Allah dihafal oleh semua kita, bahkan yang masih taman kanak-kanak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Harapannya diberikan ridho atas 3 hal tadi. Maka kalau sudah seperti itu, ini saya ringkas ungkapan dari Imam Nawawi. Mukmin itu hanya menjadikan Rabb dan ilahnya itu Allah saja. Dia yakin segala hal asalnya dari Allah, berharapnya hanya kepada Allah, aturan yang diikuti hanya aturannya Allah, dan mengarahkan semua amalnya termasuk rasa cintanya hanya kepada Allah. Tidak menempuh jalan selain jalannya Islam. Kalau sudah ridho, meskipun kepepet kados nomo, tidak cari jalan lain. Tidak beramal selain syariat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu dia lakukan, maka sungguh-sungguh dia akan merasakan nikmatnya iman. Maka Bapak Ibu sekalian, makna ridho itu secara bahasa. Jadi ridho itu lawannya adalah sakhot. Sakhot itu maknanya benci atau bahkan marah. Maka dikatakan orang ridhonya sempurna ketika tidak ada kebencian sedikit pun terhadap Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai dinnya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Maka syariat yang dia terima selama ini dia terima sepenuhnya, tidak ada kebencian sedikit pun, meskipun barangkali belum bisa mengamalkan. Tidak ada kebencian sedikit pun, meskipun tidak sesuai dengan seleranya. Contoh dalam Islam kan diwajibkan kita ada syariat untuk berperang. Ketika negeri Islam itu itu diterima syariat itu, meskipun barangkali ketika saatnya datang belum tentu berani. Seperti ada syariat dalam Islam bahwa ketika kita sudah memiliki harta masuk nisabnya, kemudian sudah 1 tahun haulnya, milkutam kita kuasai, maka ya kita keluarkan. Tidak ada keberatan bagi kita untuk dikeluarkan zakatnya. Bahwa ketika Islam menetapkan misalkan waris faraid, laki-laki dapatnya 2, perempuan dapatnya 1, itu tidak boleh kemudian kita membenci aturan itu karena tidak sesuai selera kita. Bahwa barangkali belum bisa mengerjakan, itu urusan lain. Ada lagi syariat untuk sensitif, laki-laki boleh beristri 4 misalnya, ora oleh dibenci, diterima saja bahwa jenengan orang gelem betul nopo-nopo. Yang penting jangan syariat itu yang disalah-salahkan, dibenci. Seperti sekarang banyak menimpa umat Islam yang mengaku sudah modern, katanya ketinggalan zaman yang seperti itu, tidak emansipatif begitu katanya. Nah, itu kecelakaan besar. Karena makna ridho di sini, lawan ridho adalah sakhot. Maka yang namanya ridho itu tidak ada kebencian sama sekali, menerima.
Kemudian ridho itu dari kalimat ardohu. Maknanya apa? Memberikan apapun yang menjadikannya ridho. Seperti saya contohkan di depan tadi, kita ridho dengan anak kita, sudah puas, maka kita memberikan apapun untuk anak kita sehingga dia ridho kepada kita. Tentu dalam pengertian yang positif di sini. Artinya bahwa orang yang sungguh-sungguh ridhonya akan mempersembahkan yang terbaik untuk mendapatkan ridho dari Allah. Seperti contoh tadi dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan kembali Bapak Ibu, semua itu didapatkan karena memang Allah yang memasukkannya ke dalam hati, bukan karena kehebatan kita, bukan Abu Bakarnya yang hebat, bukan, karena Allah memang memasukkannya ke dalam hati atas ikhtiar dan kesungguhan beliau di dalam melakukan keislamannya. Maka penting sekali kita memohonkan itu kepada Allah. Kita bisa memberikan apa yang siapa yang menolong adalah Allah. Ar-Radhi yang maknanya al-muti'. Muti' itu bukti ridho itu adalah bahwa kita taat kepada perintah Allah, perintah Rasulullah. Maka itu hakikat daripada ridho, taat. Kita Radhi itu wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah, tapi dia tidak taat melaksanakan syariat Islam, itu tidak. Yang namanya ridho mesti dibuktikan dengan dia taat. Di dalam momen-momen yang ridho juga bermakna orang itu dalil, kan bahasa kasarnya, menjadi penjamin. Dia banyak menyitir ayat hadis atau apapun hanya untuk menunjukkan seolah-olah dirinya adalah orang yang baik, orang yang solih. Padahal hakikatnya dia bukan orang yang seperti itu. Contoh yang konkret, seorang pejabat ketika memberikan pengarahan kepada anak buahnya dalam apel pagi atau dalam rapat, banyak menyitir ayat begini dan begitu, tapi perbuatannya jauh dari apa yang dia sampaikan. Yang dia ucapkan sesungguhnya hanyalah bagian dari upaya yang dia kerjakan untuk menutupi keburukannya. Hari-hari ini banyak orang yang seperti itu, seolah-olah orangnya soleh begitu, sering memunculkan atau membacakan ayat-ayat Allah, hadis Nabi, tapi yang dia kerjakan dalam kehidupannya sehari-hari sebagai pemimpin jauh dari apa yang dia ucapkan. Jadi agama itu dijadikan kedok untuk menutupi kebobrokannya. Maka umumnya orang solih biasanya, kalau saya mengamati, ketika di momen-momen yang memang tidak perlu banyak mengumbar ayat-ayat Allah, mereka tidak akan banyak ngomong itu. Karena apa? Karena khawatir bahwa dia punya potensi untuk mencoreng atau merusak nama baik Islam. Itu setidaknya dari situ. Kemudian berikutnya yang dinamakan menjamin membela, ya salah satunya adalah minimal tuh kita tidak suka di dalam hati ketika melihat Islam dilecehkan, ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, itu harus tidak terima. Itu minimal. Dan itu kata dalam hadis yang lainnya terkait akhdhaful iman, iman yang paling lemah. Tapi minimal itu harus ada perasaan tidak suka. Meskipun kita tidak bisa melarang mau bakar Qurannya di Swedia. Swedia ke sisi bioraruh kan begitu. Nanti naik pesawat malah salah jurusan. Tapi minimal di dalam hati kita tidak suka. Dan kita tidak suka ketika melihat misalkan ulama-ulama kita dilecehkan, dihina. Minimal ada perasaan tidak suka itu. Itu bagian daripada ridho. Karena ridho tadi maknanya tadi ad-dhamin. Kemudian yang kelima,
Ridho itu juga bisa secara kalimat itu dari kata irtadhahu, artinya adalah yakin bahwa Islam, bahwa Allah itu adalah yang paling layak dicintai dan diridhoi. Dia harus merasa puas bahwa dan bangga bahwa dia itu seorang Islam. Dan ini adalah bagian daripada amal yang utama. Maka saya mungkin sering menyampaikan ayatnya di sini di surat Fussilat. Jadi setelah Allah menceritakan tentang balasan orang-orang yang istiqomah di dalam iman, kan Allah membuka dengan ayat innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, jadi dia berislam, kemudian dia istiqomah, maka orang-orang yang seperti itu Allah turunkan atasnya malaikat yang mengatakan kepada orang beriman tadi alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya surga dijanjikan untuk kalian. Dan Allah melanjutkan nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah, kamilah wali pelindung kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian Allah melanjutkan lagi di ayat berikutnya, salah satu di antara bentuk amaliyah utama yang mestinya dikerjakan oleh orang-orang yang beriman tadi adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi Allah mengatakan siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah, mimman da'a ilallah, maksudnya berdakwah, wa amila sholihan, dan dia beramal soleh, dan yang terakhir wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan sesungguhnya saya ini bagian dari orang-orang Islam. Artinya dia bangga, dia ridho Islam sebagai dinnya, dia menunjukkan identitasnya sebagai orang Islam. Dan ini amaliyah utama. Jadi bagi ibu-ibu yang menggunakan jilbab itu amaliyah utama, karena menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslimah. Ketika kita saling berjumpa mengucapkan salam, itu juga bagian daripada menunjukkan identitas. Dan urusan identitas itu penting. Sampai Umar bin Khattab, maka kenapa kemudian muncul kalender Hijriyah? Itu salah satunya karena memang Umar bin Khattab itu hendak menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Dan kemudian ketika ditanya kapan mulainya, para sahabat kemudian berdiskusi dan akhirnya dipilihlah bahwa waktu penetapan awal tahun Hijriyah adalah pada saat peristiwa. Termasuk ketika melaksanakan sholat perlu panggilan, maka sahabat usul pakai bendera, tapi tidak berkenan. Pakai api, tapi tidak berkenan seperti orang Majusi. Pakai apa istilahnya, lonceng, tapi tidak berkenan seperti orang Nasrani. Pakai trompet, tapi tidak berkenan kayak orang Yahudi. Maka juga seorang sahabat bermimpi diajari oleh malaikat bagaimana caranya dengan Anda sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Itu identitas. Maka salah satu bentuk ridho itu adalah merasa bangga, ridho dengan agama kita. Salah satunya menunjukkan identitas. Yang terakhir Bapak Ibu, karena sudah mau masuk waktu isya, ridho itu dari kata taraddaituhu. Apa maknanya taraddaituhu? Dia rela bersusah payah untuk yang diridhoi. Nah, contohnya kalau aturaken teng lajeng wae. Kalau untuk orang yang kita cintai, yang kita ridho atasnya, maka kita tidak merasa ragu-ragu.
tidak merasa berat ketika kita mesti mencurahkan segalanya, memberikan yang kita miliki, dan kita merasa senang ketika orang yang kita ridhoi itu bahagia. Ya seperti perasaan seorang bapak atau ibu yang barangkali hari itu tidak bisa makan daging, tapi ketika kemudian dia bisa mendapatkan sepotong daging, dia berikan kepada anaknya, meskipun dia tidak ikut makan, tapi dia merasa senang ketika anaknya bisa merasakan sepotong daging tadi, dan dia bersusah payah untuk mendapatkan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ridho yang sempurna seperti itu tentu kita berproses menuju ke sana. Salah satu di antara ikhtiar kita untuk menuju ke sana adalah ya kita bacakan doa tadi pada saat pagi hari dan pada saat petang hari, sambil tentu pada saat yang bersamaan ya kita memaksa diri kita untuk senantiasa taat, menikmati taat, menikmati yang halal. Semoga dengan itu Allah melimpahkan perasaan ridho ke dalam hati kita, sehingga iman itu nampak indah. Iman itu kita cintai, sementara yang maksiat itu kita membencinya, gara-gara Allah memasukkan itu ke dalam hati kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.